bisa gajian dari Facebook sekitar $9.200 teman-teman. Jika kita rupiahkan itu setara dengan 149 juta teman-teman ya. Gajian dari YouTube 149 juta, dan untuk followersnya ini sudah mencapai 1,5 juta ya. Dan di sini itu dibagikan di Facebook ya teman-teman, dan ini sebagai referensi aja kepada teman-teman bahwa di Facebook ini besar peluangnya buat teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan seperti ini. Bisa menghasilkan sekitar $9.200 dari ide konten kuliner saja teman-teman, yakni jalan-jalan, rekam video masakan kuliner, ini bisa mendapatkan $9.200 ya. Dan ini jika kita rupiahkan $9.200 ya, jadi $9.200 dikali 16.000 ya 200, jadi 16.200 ini adalah harga dolar untuk saat ini. Itu ya peluangnya untuk jika kita kalikan, kita kuruskan ke dalam rupiah, ini dari $9.200 dikali 16.200 ya, ini mendapatkan kurang lebih gajian dari Facebook 149 juta ya, hanya dari konten kuliner saja seperti ini. Dan jika teman-teman cek dari akunnya, di sini itu sudah mendapatkan 10 juta view ya, 5,8 juta kali tonton, dan juga 6,1 juta kali tonton. Dan untuk akun ini itu sudah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar $9.200. Nah, jika kita rupiahkan itu setara dengan 149 juta gajian dari Facebook, teman-teman. Ya, jadi ini hanya manfaatkan sebuah konten-konten kuliner. Jadi sudah pernah saya bilang. Jadi konten kuliner seperti ini itu banyak sekali peminatnya. Dan juga di sini tuh bisa dibilang adalah bisa jangka panjang, teman-teman. Nah, kenapa? Jadi konten-konten seperti ini itu nggak akan habis masanya, nggak akan habis zamannya. Ya, semua pasti akan senang ya lihat konten review-review masakan ya, ataupun konten-konten kuliner. Dan ini sebagai referensi adalah ada salah satu akun dari Tarjo Kucingan ya. Jadi di sini itu sudah mendapatkan 1,5 juta pengikut ya, 1,5 juta pengikut ya teman-teman. Dan di sini jika teman-teman perhatikan, beliau ini membagikan untuk penghasilannya sekitar $9.200. Dan ini jika kita rupiahkan tadi itu setara dengan 149 juta. Dan untuk view-nya sendiri ini mendapatkan 47 juta kali ditonton, kemudian ada 93 juta kali tonton. Nah, ini masih masuk akal ya. Dan sebagai referensi di sini itu ada salah satu akun dari Kakak Tarjo ya, dimana teman-teman bisa perhatikan untuk view-nya sendiri. Ini mendapatkan 10 juta penayangan, 5,8 juta penayangan, dan 6,1 juta penayangan. Dan ini tuh hanya review ataupun konten-konten kuliner ya. Jadi setiap membeli untuk jajanan ini tuh langsung direkam, membeli untuk masakan ini langsung direkam ya. Jadi seperti itu. Dan jika teman-teman perhatikan tuh akunnya ini sudah mendapatkan 1,5 juta pengikut ya. Jadi sudah 1,5 juta pengikut, teman-teman bisa perhatikan di sini. Dan membagikan untuk penghasilannya di sini tuh sekitar $9.200. Nah, jika kita kalikan tadi itu ya kurang lebih sekitar 149 juta. Oke, jadi di konten kali ini itu sangat unik ya teman-teman, sangat unik, dan tentunya di sini tuh bisa jangka panjang. Dan jika saya cek dari akunnya sendiri, ini tuh menggunakan video asli, dan menggunakan video asli ini tentu akan jangka panjang. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin hobi masak-masakan, nah ini cocok banget ya, ataupun hobi jalan-jalan, ngevlog ya, ini cocok banget buat teman-teman yang misalkan sering jajan. Nah, itu wajib teman-teman bisa direkam. Jadi sebenarnya di Facebook pun ini tergantung niat ya teman-teman. Jadi kalau niat kita sudah ada, kita sudah konsisten ya, insya Allah akan ada hasilnya ya. Jadi ini sudah terbukti ya teman-teman, bisa mendapatkan $9.200 hanya dari Facebook ya, ataupun setara dengan 149 juta ya per bulannya dari Facebook ya, dengan memanfaatkan sebuah konten kuliner. Dan oke, jadi apakah kita bisa buat konten seperti ini? Ya tentu saja bisa. Yang pertama teman-teman tinggal rekam saja ketika teman-teman beli makanan ataupun beli masakan ya. Tentunya di sini tuh hanya sebentar saja kok teman-teman ya. Dan beliau ini menggunakan video reel ya. Jadi untuk di bagian dari video reelnya sendiri teman-teman bisa perhatikan ya, hanya menggunakan sebuah video reel saja ya. Dan video reel juga peluangnya juga besar juga teman-teman. Ya, jadi langkah yang pertama teman-teman silahkan ya, kita harus punya smartphone, kemudian kita rekam nih ketika kita beli masakan. Nah, di sini buat editingnya itu cukup simpel ya, dan di sini sudah saya siapkan untuk video. Salah satunya kita review masakan seperti ini. Jadi di sini apa sih yang bisa teman-teman ambil sisi positifnya dari akun ini? Ya tentunya di sini tuh satu hari saja ini mampu upload kurang lebih sekitar 9 video teman-teman ya. Jadi satu hari ini upload 9 video.
teman-teman bisa perhatikan dia dengan konsisten ya, alhamdulillah ya, untuk akun ini juga bisa cepat berkembang dan juga mendapatkan kurang lebih sekitar 1,5 juta pengikut teman-teman, dan peluang penghasilannya 149 juta hanya dari konten kuliner seperti ini. Jadi konten-konten kuliner seperti ini itu banyak sekali peminatnya, apalagi jika ditambahkan di bagian layar awal itu adalah makanannya, jadi akan terlihat lebih unik dan juga lebih menarik, dan ini tuh bisa mendorong untuk penonton mau menonton video reel kita. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini trik yang bisa teman-teman lakukan ketika memang teman-teman hobi makan ya. Jadi ini sebagai referensi saja ketika memang ada nih niat teman-teman bikin konten seperti ini ya, kuncinya dimanapun kita makan ya kita harus rekam, karena HP kan kita sering bawa terus juga teman-teman. Nah jadi tinggal modal niat saja. Jadi kembali lagi ke awal tadi, yang terpenting adalah niat konsisten, rajin posting ya, insya Allah akan hasilnya juga akan ada teman-teman. Jadi nggak akan sia-sia ya, asalkan teman-teman yang pertama mematuhi kebijakan untuk di Facebook ya, hindari pelanggaran, jadi seperti itu. Dan juga ya kalau usahakan kalau di bagian musik ya, sebelum kita mendapatkan fitur monetisasi ya nggak usah pakai musik dulu lah ya. Tujuan kita kan untuk mendapatkan fitur monetisasi. Karena ya untuk saat ini fitur monetisasi kan sudah versi undangan. Jadi ya harapan saya buat teman-teman juga bisa akses monetisasi konten untuk di Facebook, karena keseluruhan itu akan masuk di bagian dari monetisasi konten untuk di Facebook ya teman-teman. Hanya manfaatkan sebuah konten kuliner seperti ini ya, peluangnya besar banget ya kalau teman-teman mau bikin konten seperti ini. Dan di sini itu sudah saya siapkan ya teman-teman untuk salah satu dari video nih, untuk sebagai referensi contohnya. Nah jadi ini video tentang review masakan seperti ini. Nah kali ini aku akan membuat olahan bakso yang beda dari yang lain, yang pastinya tuh enak. Penasaran kan seperti apa? Yuk ikutin terus. Masukkan semua bumbu-bumbunya ke dalam chopper, kemudian Oke, jadi ya teman-teman tinggal buat saja konten seperti itu. Jadi teman-teman tinggal direkam saja nih ketika teman-teman entah beli masakan, entah beli bakso, itu tinggal direkam saja. Dan oke, jadi untuk proses pembuatan ataupun editing dari video realnya kita akan langsung praktekkan ya. Kita masuk di aplikasi CapCut seperti ini. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ketika kita membuat sebuah video reel itu harus rasio 720p, yaitu rasionya. Rasionya adalah 16:9 ya, untuk di bagian resolusinya 720p. Kita masukkan untuk videonya, kita masuk di aplikasi CapCut seperti ini. Kita masukkan untuk videonya, kemudian di sini tuh teman-teman tinggal atur saja di bagian dari rasionya 9:16 ya. Nah, setelah seperti ini, silakan atur di bagian atas untuk di bagian dari resolusinya itu 720p ya. Ini praktek terbaik dari video reel. Nah, setelah seperti ini ya, oke sebentar. Nah setelah seperti ini nanti teman-teman tinggal editing saja nih. Misalkan ketika teman-teman sudah ngerekam nih, jadi teman-teman pengen nih tambahkan tuh suaranya. Jadi untuk menambahkan suara di bagian akhir juga bisa. Nah di sini saya akan contohkan tuh proses penambahan suaranya. Klik di bagian audio, kemudian kita rekam seperti ini. Banget. Oke, di sini saya sudah tambahkan tuh suaranya, sebagai contohnya adalah seperti ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas nih bagaimana cara kita mengelola bakso ya. Dan di sini tuh baksonya super enak. Oke, nah setelah seperti ini nanti teman-teman tinggal disimpan saja. Jadi sebenarnya video reel itu cukup simpel ya teman-teman. Dan beberapa praktek terbaik dari Facebook sendiri ya, kita wajib menambahkan stiker, wajib menambahkan hashtag. Nah jadi untuk video reel ini kan sebentar, jadi ya apa salahnya kemanapun teman-teman jalan-jalan kemanapun rekam saja nggak masalah ya, yang penting izin sama si tukang penjualnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik saya di bikin proyek baru. Nah di sini tugas kita itu menambahkan subtitle teks, karena jika kita cek dari praktek terbaik di Facebook kita harus menambahkan beberapa stiker ya. Nah di sini teman-teman bisa klik di bagian teks, kemudian kita atur lirik otomatis seperti ini. Nah jadi nanti suara saya nih yang saya masukkan di sini itu akan langsung muncul di bagian dari video kita teman-teman, jadi agar lebih ada wah gitu ya. Nah di sini tuh teman-teman tinggal atur saja untuk template-nya, untuk teksnya biar lebih keren ya, bisa kita tambahkan nih misalkan yang cerah warna kuning, misalkan sebagai contoh seperti ini. Saya akan tambahkan warna kuning seperti ini, dan jadi untuk hasilnya seperti ini. Kali ini kita akan bahas nih bagaimana cara kita mengelola bakso ya, dan di sini tuh baksonya super enak. Dan setelah selesai, nah di sini itu teman-teman tinggal di save saja seperti ini. Nah tugas teman-teman itu tinggal share saja ke video reel
dari teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini ya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan tentu tidak mudah dan juga tidak instan ya. Segala sesuatu perlu proses dan juga kerja keras. Oke, nah di sini sudah selesai untuk dibikin dari videonya. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk ke Facebook seperti ini. Di sini tinggal kita klik saya dibikin buat video reel, kita masukkan untuk videonya seperti ini. Kemudian kita bagikan selanjutnya seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan judulnya. Misalkan tips mengelola bakso ya, bakso seperti ini. Nah, di sini bisa tambahkan hashtagnya ataupun tanggarnya masakan. Misalkan masakan seperti ini ataupun masakan sehari-hari. Nah, jadi seperti itu, ataupun kita tambahkan hashtag kuliner. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman pastikan di bagian bawah di sini tuh ada lihat pengaturan lainnya. Silahkan jika fitur monetisasinya sudah aktif, di sini untuk startnya silahkan diaktifkan ke sebelah kanan. Dan di sini ada menu hasilkan uang. Nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian dari aktifkan. Nah, selanjutnya setelah selesai, ya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian bagikan sekarang seperti ini. Dan oke, jadi di sini buat pembayaran di Facebook sendiri nanti teman-teman itu akan dibayar menggunakan via rekening bank dan juga akun Dana. Nah, di sini itu ada menu pembayaran dengan catatan teman-teman sudah berhasil terverifikasi dan pajaknya juga sudah berhasil terverifikasi. Dan kita klik di bagian menu pembayaran. Nah, nanti penghasilan teman-teman akan masuk setiap akhir bulannya di bagian dari menu gambaran umum di menu pembayaran. Ya, jadi nanti ketika sudah memenuhi syarat setiap tanggal 21 itu kita bisa gajian kecuali hari libur ya. Dan biasanya untuk penghasilan kita di Januari itu akan dibayarkan di bulan Februari tanggal 21. Nah, jadi sistemnya adalah seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Jadi peluang di sini tuh bisa menghasilkan sekitar 149 juta hanya dari bikin konten kuliner ya. Jadi konten makanan, konten kuliner ini sangat banyak diminati. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat ya bisa saja menjadi inspirasi ide konten. Nah, tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook itu tidak mudah. Kita harus mendapatkan fitur monetisasi konten terlebih dahulu agar nanti kita bisa mendapatkan penghasilannya. Nah, jadi seperti itu saja. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.